Persilakan. Pak Warsito ini mbahnya nyamuk. Ya. Barangkali tidurnya juga sama nyamuk beliau. Ya. Karena saking asiknya mempelajari nyamuk. Jadi Pak Warsito ini sekolahnya dulu di IPB, kemudian untuk PhD-nya sekolahnya di University of Melbourne. Dan sekarang aktif sebagai peneliti di Jogja maupun di International Potato Center. Itu kalau potato itu gimana Pak, International Potato Center Pak? Itu udah lama sekali, Prof. Kutu kentang apa kentangnya itu gimana Pak? Ya itu sudah lama sekali, Prof. Jadi udah udah sangat, itu jejak yang luar biasa jauh sebelum saya di nyamuk. Baik, jadi sekarang di Indonesia Institute of Science ya Pak ya? Enggak, sekarang lebih freelancer Bu. Jadi karena proyek di Jogja sudah habis, dan sekarang membantu voluntary membantu Kemenkes untuk implementasi Loma Kota. Lebih ke situ ya. Jadi terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan bersama Bapak Warsito. Sebelum Bapak Warsito bicara tentang nyamuk, saya mau bicara dulu Pak. Saya tuh sering banget ditanyain orang, itu katanya Pak Warsito di Jogja nyebarin nyamuk jutaan itu. Ya, lah terus bagaimana itu nyebarin nyamuk jutaan? Saya di rumah nyamuk satu aja saya kejar-kejar. Nggak mau saya dijadiin lahannya untuk disebarin nyamuk. Katanya kira-kira gitu, Pak. Iya, ya. Siap, Bu. Jadi mohon nanti bagian itu juga dijelaskan. Insya Allah. Masyarakat paham bahwa bagaimana sih ngelepasin nyamuknya? Apakah benar berjuta-juta makhluk nyamuk hidup dilepas? Atau bagaimana caranya? Siap, kepada Bapak Warsito, saya persilakan. Saya Sergi. Oke. Apakah suara saya terlihat jelas, Bu? Juga PowerPoint saya juga oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya dari UI. Dan juga mungkin saya reunian ya dengan Prof. Saleh dan Prof. Agnes ya. Karena sebetulnya Prof. Saleha dan juga Prof. Agnes juga terlibat pada proses di awal. Mungkin Prof. Saleha dan Prof. Agnes masih ingat itu ya. Jadi disclaimer-nya bahwa saya tidak mewakili poin ini, memang saya semenjak tahun 2022 akhir saya sudah tidak berinstitusi ketika proyek penelitian Wolbachia berakhir. Jadi sekarang lebih banyak membantu siapapun yang akan mengimplementasikan teknologi ini. Ya, saya akan sedikit memaparkan tentang Wolbachia, yaitu apa, terus inovasinya seperti apa, bagaimana prosesnya. Langsung saja ya, Prof ya. Jadi ini mungkin tadi juga sudah di-highlight oleh pembawa acara yang pertama, Prof. Saleha juga, terus dari Prof. Ari juga, bahwa tren demam berdarah itu meningkat terus ya. Bahwa padahal sebetulnya banyak sekali pengendalian sudah dilakukan, baik itu pemerintah maupun dari komunal masyarakat dan lain-lainnya. Nah, ini kan sebetulnya indikasi bahwa ruang untuk melakukan inovasi sangat besar sekali, ya, termasuk mungkin dari UI, UGM atau siapapun, adalah bagaimana kita membantu berkontribusi terhadap pemerintah dalam ya minimal bagaimana menghambat kasus denggi itu tidak meningkat terus. Apabila stabil aja itu sudah luar biasa, tapi lebih baik apabila menurun. Bahkan mungkin ada renstra atau ada dream, ada impian dari pemerintah bahwa di tahun 2040 ada Indonesia bebas denggi ya. Tapi itulah artinya bahwa semua orang mempunyai kewajiban untuk berkontribusi terhadap bagaimana cara menyelesaikan denggi ini. Ya, seperti yang tadi juga sudah dikatakan bahwa denggi ini faktor utamanya masih Aedes aegypti, walaupun sebetulnya ada Aedes albopictus, tapi kan Aedes albopictus ini cukup minor karena populasinya juga rendah dan juga ada indikasi bahwa di Aedes albopictus juga punya Wolbachia, walaupun agak berbeda ya. Mungkin berbeda malahan, justru sangat berbeda antara Wolbachia yang ada di Aedes aegypti dengan yang ada di albopictus. Tapi kita melihat ya, misalnya kita mengamati dulu dari tahun 2015 sampai 2020 ketika memang penelitian ini berlangsung, kita melihat populasinya, bagaimana dinamika populasi nyamuk itu, dan ternyata memang saya hanya membandingkan dua, yaitu Aedes aegypti dan Kulek.
Jadi kalau kita melihat ada pola yang berbeda, yaitu kolek akan melimpah pada musim kemarau, sedangkan di Aedes aegypti akan sedikit melimpah atau naik pada awal musim hujan. Ya, ini adalah fase-fase di mana terjadi peningkatan populasi Aedes aegypti yang luar biasa. Apalagi kemarin kan sekitar 6-7 bulan kita tidak kena hujan atau tidak mendapatkan hujan. Yaitu bagaimana? Karena salah satu kenapa kok nyamuk ini bisa survive adalah salah satunya karena ada kapasitas atau ada kemampuan dormansi, yaitu di mana telur itu akan bertahan sampai menunggu tergenang atau menunggu kondisi di mana telur-telur itu bisa menetas. Dan itu kalau di lab bisa sampai 1 tahun. Ya kalau di alam mungkin bisa atau more less adalah segitu. Jadi bagaimana dia bertahan di alam ketika tidak ada air, nah ketika dia kena air akan segera menetas. Jadi ada fase dormansi di situ. Dan juga kita melihat cuaca, ada global warming. Nah, karena ini ya termasuk warm spesies, jadi spesies yang suka kehangatan. Jadi itu ketika peningkatan suhu ini memungkinkan untuk Aedes aegypti meningkat. Jadi saya membaca literatur minimal ada 2, yaitu satu adalah siklus hidupnya menjadi lebih pendek. Jadi misalnya jentik yang harusnya misalnya 8-9 hari bisa 6 atau 7 hari, atau frekuensi bitingnya itu menjadi lebih meningkat. Jadi ini juga menjadi ancaman serius bagi penularan denggi, karena ketika jumlah orang yang ketika bitingnya frekuensinya lebih banyak, otomatis orang yang terpapar untuk digigit nyamuk juga lebih banyak, dan kemungkinan orang yang tertular denggi juga menjadi meningkat. Ya. Tapi juga menariknya adalah reproduksinya sangat unggul. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah hafal benar dengan nyamuk Aedes aegypti ini, bagaimana kapasitas produksinya bisa di lab saja kita bisa panen sekitar 300-400 telur untuk satu individu pada 2-3 kali panen. Ya, kalau di alam dengan sangat produksinya yang bisa sangat panjang itu bisa panen sekitar 600-an telur. Jadi bagaimana satu individu itu bisa memproduksi telur yang sangat luar biasa. Dan juga kita mulai dari pola manusia sendiri, ya bagaimana kita mengandalkan untuk spraying, jadi fogging dan lainnya, bahkan individual juga melakukan spray terhadap insektisida, dan itu report terhadap resistensi itu sudah dilaporkan di mana-mana, ya, termasuk studi-studi. Mungkin UI juga sudah pernah melakukan studi di Jakarta, Semarang juga, Yogyakarta sendiri kita monitor, Surabaya juga ada, dan hampir semua studi mengatakan bahwa nyamuk khususnya di daerah-daerah studi itu sudah resisten terhadap penggunaan insektisida. Tapi juga kita pola kan sekarang ada kultur perubahan ya. Orang manusia kita seperti misalnya gini, sekarang lebih banyak GoFood, lebih banyak pesan online ya, dan itu kan banyakan kan menggunakan kontainer-kontainer. Jadi bayangkan proses pembuangan dan lain-lainnya itu akan dengan meningkatkan kontainer dan lain-lainnya itu akan meningkatkan tempat perindukannya. Jadi makin lama sebetulnya kalau kita berfokus pada pengendalian populasi itu challenge-nya luar biasa ya. Karena itu tadi adaptabilitas yang sangat tinggi, terus karena kita juga sebut bahwa Aedes aegypti adalah nyamuk domestik ya, semacam itu. Jadi sangat teradaptasi dengan kehidupan manusia. Nah, jadi roadmap penelitian sendiri, ya, jadi penelitian ini bukan sebentar. Jadi dari tahun 2011 kita memulai, jadi sampai tahun 2022 ini, ya. Jadi kita yang ini karena yang ini adalah di bawah Kemenkes. Jadi di awal-awal ini yang sampai 4 titik ini adalah di bawah kita. Jadi pada awal-awalnya kita juga tidak langsung melakukan penyebaran nyamuk, tapi lebih pada sisi pertama kali ada fase 1, ini 2011 sampai 2013 ini kita sebut fase 1. Itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, ya, visibilitas kita untuk melakukan, dan juga analisis resiko, ya. Itu juga penting. Jadi pertama kali kita mengkapasitasi diri kita, mentraining dan lain-lainnya, fasilitas kita buat, membangun lab, ya, penyiapan koloni. Jadi koloni yang awal itu adalah memang nyamuk yang dibawa dari Australia, yaitu yang dikembangkan oleh Monash University, karena memang waktu itu kerjasama. Jadi di dalam penelitian itu ada tripartit organisasi, satu adalah UGM, 2 Monash University, yang ketiga adalah TAHIA. Jadi TAHIA ini adalah penyandang dana. Jadi semua proses penelitian selama 12 tahun lebih itu fully funded by Filantropi Indonesia, yaitu Yayasan TAHIA. Ya. Tidak didanai oleh Bill Gates atau siapapun, tapi directly didanai oleh anak bangsa, yang itu yaitu Yayasan TAHIA. Jadi awal-awal, jadi kita juga melihat penyiapan koloni. Jadi ketika nyamuk itu masuk, tidak langsung kita sebarkan, tapi kita persiapkan. Karena bagaimana kita memindahkan Wolbachia
Jadi mungkin mungkin saya bisa sebutkan di sini bahwa Wolbachia tidak punya warga negara. Jadi Wolbachia dimanapun, dan nanti kita tested juga termasuk apakah Wolbachia yang ada di nyamuk Aedes aegypti itu sama dengan Wolbachia yang ada di inang aslinya, yaitu Drosophila melanogaster, termasuk itu. Jadi penyiapan koloni, kita backcrossing, kita kawin silangkan sampai beberapa generasi, yaitu tujuannya memindahkan Wolbachia dari background Australia atau istilah nyamuk yang kita bawa dari Australia ke dalam nyamuk Indonesia. Setelah beberapa kali kita tested dan ternyata bahwa nyamuk itu sudah sangat identik dengan apa yang ada di lapangan. Karena konsep dari penelitian ini atau teknologi ini adalah bagaimana nyamuk yang kita lepaskan mampu kawin, ya. Sehingga nyamuk yang kita lepaskan harapannya adalah identik dengan apa yang ada di lapangan, sehingga punya kapasitas kompetisi untuk kawin, juga untuk survival, untuk adaptasi dan lain-lain sama dengan yang ada di lapangan, ya. Juga setelah kita mendapatkan koloni, maka kita juga menguji blocking capacity-nya. Jadi tidak langsung dilepas, apa benar nih Wolbachia ini mampu menghambat replikasi denggi, itu di laboratorium, ya. Ketika kita sudah mendapatkan koloni nyamuk, maka di challenge dengan virus demam berdarah, dan ternyata hasilnya juga bagus, sehingga kita confident untuk ini berarti kapasitas blockingnya sudah oke, ya. Terus juga lebih penting ada regulasi dan engagement. Tadi Bu Dami juga sudah menyebutkan bagaimana kita secara secara menyeluruhnya terjadi komunikasi, engagement, dan lain-lainnya. Jadi effortnya luar biasa panjang, bahkan mencapai 1-2 tahun ketika proses engagement sebelum kita melepaskan. Tapi juga lebih penting adalah bagaimana kita membangun proposal yang sangat standar, bagaimana mengurus perizinan dan etik, dan juga melakukan engage ke masyarakat dan juga berbagai sektor. Jadi engagement tidak hanya di masyarakat, tapi semua sektor, termasuk dari level nasional, terus daerah, provinsial, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan lain-lain sampai titik terendah yaitu bahkan individual. Karena ketika awal kita melepaskan, ketika kita trial nanti di studi ini, di fase 2, itu adalah persyaratan dari Komisi Etik adalah mensyaratkan bahwa setiap individu yang berumur 17 tahun harus sign. Sign-nya setuju atau tidak setuju. Ya, ketika dia tidak setuju, maka kita melakukan kompromi. Berapa jauh nih kita boleh melepaskan. Jadi konsennya itu tidak pada sisi komunal, tapi konsennya adalah setiap individu. Tapi ketika kita melakukan fase yang berikutnya itu lebih ke komunal karena kita melihat ada sebuah indikasi konflik. Misalnya satu rumah nih, ada 5 orang, 2 orang itu ternyata nggak setuju, 3 orang setuju sekali, maka peluang terjadi konflik di dalam rumah tangga, dalam rumah itu menjadi tinggi, sehingga Komisi Etik meluaskan menjadi di level RT, sehingga ketika ada konflik itu bisa dimediasi pada level pemimpin di sebuah wilayah tertentu. Nah, tapi juga kita juga prinsip, jadi selama proses penelitian ini kita selalu berbasis pada prinsip kehati-hatian. Ya, pada awalnya kita juga melihat apakah Wolbachia itu ada di sekitar kita, apakah genetiknya sama. Terus juga kita melihat peta genetik Aedes aegypti, karena kalau kita melepas nanti homogen, sedangkan di luar sana heterogen, itu juga akan sulit. Juga melihat bagaimana status resistensi Aedes aegypti yang ada di luar sana. Ya, itu ketika tahun 2011-2013, ketika cijen oke, terus koloni oke, kapasitas kita oke, terus juga ada analisis resiko dan lain-lainnya, baru kita berbicara pada level yang kecil. Yaitu 2014-2016 kita melepaskan di skala kecil nih, hanya di 4 pedukuhan, 2 di Sleman dan 2 di Bantul. Tetapi tidak hanya studi ini yang kita lakukan, tapi kita juga Bu Dami tadi melakukan di sini, yaitu studi risiko yang tadi. Tapi kita juga di lab sendiri, di tim ini kita juga melakukan studi-studi fakta. Tadi kalau Bu Dami kan lebih pada review ya, Bu Dami review, tapi di sini lebih pada assessment langsung. Jadi bagaimana kita melihat apakah Wolbachia ini ditransmisikan ke serangga yang lainnya, dan juga bagaimana dampaknya terhadap manusia, ya. Itu. Jadi Bu Dami melihat pada sisi reviewnya, kita juga melakukan langsung di lapangannya. Ya, setelah ini oke, karena pertanyaan pada fase 2 adalah apakah Wolbachia bisa establish nih koloni yang sudah lokal tadi ketika kita lepaskan ke lapangan, apakah dia bisa bertahan, berkembang, dan Wolbachia bisa meningkat dan berkembang di alamiahnya. Nah, itu baru setelah itu terbukti, baru kita berpikir pada studi dampak. Karena pada wilayah kecil ini kita hampir tidak bisa menguji melihat berapa atau penurunan kasus karena wilayahnya kecil, kasus tinggi ya. Karena bisa saja orang yang ada di sini itu sekolah di luar.
Jadi terpapar nyamuk di luar wilayah yang ada Wolbachia-nya, sehingga dia tetap bisa tertular oleh virus. Sehingga kita tidak pada skala kecil ini kita tidak melihat dampaknya terhadap kasus, tapi lebih pada nyamuknya dulu. Apakah nyamuknya dan Wolbachia-nya bisa berkembang? Setelah bisa berkembang terbukti baru kita studi dampak. Ini yang paling kritikal karena ini yang paling komprehensif dibandingkan di negara-negara lain. Kita sangat advance di sini dan itu diakui oleh WHO juga. Ini menjadi rekomendasi, ini di-cite oleh banyak ilmuwan ya, bahwa inilah studi yang paling komprehensif yang dimonitor oleh berbagai pihak yang independen dan protokolnya protokolnya juga sangat qualified ya, dan nanti terbukti bahwa ini dipublish di jurnal yang reputasinya sangat tinggi. Tetapi juga pada saat ini juga kita masih melakukan uji lagi untuk studi risiko ya. Apakah ada dampak nih Wolbachia terhadap populasi Aedes aegypti dan komposisi nyamuk di lapangan? Dan juga apakah Wolbachia ini memberi impact terhadap resistensi? Jadi selama proses studi ini selalu ada kajian-kajian resiko yang kita langsung lakukan ya, tidak hanya berbasis terus kita tenang misalnya bahwa Budami atau dengan timnya mendeklar bahwa ini resikonya sangat neglected, terus kita tidak melakukan kajian-kajian seterusnya. No, jadi kita tetap mengawal penelitian ini pada koridor kehati-hatian. Ya. Tapi juga menarik adalah kita juga mulai sudah mengembangkan model nih. Apabila ini berhasil dan memang memberikan dampak yang baik, ketika mau diimplementasikan di wilayah lain seperti apa? Ya, baru setelah ini hasilnya baru di tahun 2021-2022 kita lepaskan di kabupaten sekitarnya. Jadi kalau kota itu kan dikelilingi oleh Sleman Bantul. Jadi pada tahun salah satunya adalah juga termasuk di kota, karena kota ini ketika studi kan baru separuh-separuh. Jadi separuhnya dilepas Wolbachia, separuhnya tidak. Nanti ada gambarnya. Nah, yang tidak ini kita lakukan karena kewajiban dari peneliti adalah memberikan dampak yang sama terhadap penelitian yang berhasil. Sehingga Komisi Etik merekomendasikan kita untuk merilis dikontrol juga. Maka di tahun 2019-2020 kita merilis di 2020 ya. Saya agak lupa di tahunnya. Tapi di Kota Yogyakarta. Terus nanti setelah itu kita lanjut di Sleman, yaitu tahun 2001. Dan di 13 kecamatan dan Bantul itu di 11 kecamatan. Jadi hampir 80% wilayah di Sleman dan Bantul itu sudah berwolbachia saat ini. Dan ternyata karena hasil di studi juga sangat menjanjikan. Terus ternyata kita juga berhasil melakukan implementasi di Sleman dan Bantul. Pendekatannya tidak lagi riset ya. Kalau di studi dampak di kota itu kan pendekatannya riset. Tapi ketika di Sleman dan Bantul itu pendekatannya sudah implementasi. Sehingga pada akhir tahun 2022 itu Pak Menteri datang ke lab, kita diskusi dan lain-lainnya. Dan ternyata Pak Menteri sepakat untuk bagaimana melakukan piloting di 5 kota. Yaitu Bandung, Jakarta Barat, Bontang, Kupang dan Semarang ya. Jadi itu. Jadi kita sekarang ada di 2023 sampai ya. Harapannya sampai 2005 2026. Dan dari proses penelitian ini kita sudah menghasilkan 16 lebih paper yang dipublikasi di jurnal-jurnal yang reputasinya sangat tinggi, termasuk di dalam negeri dan luar negeri, tapi mostly adalah paper internasional ya. Kembali bahwa kita akan ke Wolbachia itu siapa toh? Jadi Wolbachia itu bukan barang asing ya. Jadi Bapak Ibu, Wolbachia sendiri sebetulnya sudah dieksplor sangat lama sekali. Ya, bahkan dimulai tahun 1924. Reportnya adalah tahun 1924 ya. Yang itu bagaimana pada awalnya melihat ada semacam komponen organisme yang itu mempunyai komponen-komponen sel ya. Ada sebuah sel yang hidup di dalam sebuah sel. Tapi mereka belum mendeklar atau belum mengidentifikasi itu sebagai sebuah Wolbachia. Dan baru setelah di tahun 26 atau 27 itu baru diidentifikasi sebagai Wolbachia. Wolbach sendiri adalah salah satu penemu awalnya. Dan prosesnya akhirnya dieksplorasi. Akhirnya ketemu fenomena CI, nanti saya jelaskan juga di belakang. Juga termasuk menarik bahwa perannya menginjus parthenogenesis, bagaimana serangga tidak perlu kawin untuk menghasilkan keturunan. Dan juga pada tahun 90-an sudah dieksplorasi untuk pengendalian hama, khususnya hama pertanian.
Dan baru dimulai juga di tahun itu adalah bagaimana menggunakan Wolbachia untuk di bidang kesehatan, ya. Dan akhirnya kita berproses sampai sekarang. Jadi Wolbachia ini awal-awalnya sesuatu hal yang bukan di-create, ya, bukan bentuk GMO dan lain-lain, tapi memang di alamnya sudah ada, dieksplorasi sudah lama, dan bukan hanya di bidang kesehatan saja, di bidang pertanian juga sudah sangat advance untuk menggunakan Wolbachia ini sebagai agen pengendalian, ya. Wolbachia melimpah. Jadi sekitaran kita ada banyak paper yang menyebut 60%, 70%, 80%, dan ini Wolbachia di dalam serangga, ya, khususnya Wolbachia hanya hidup di dalam tubuh serangga, ya. Sifatnya adalah parasit obligat. Jadi ketika serangga itu mati, maka Wolbachia juga mati. Dan kehidupannya sangat tergantung, istilahnya ngendon terus di induk semangnya atau di inangnya, itu mutlak, ya. Itu. Jadi kalau kita melihat strain-nya juga itu tidak hanya satu. Jadi strain-nya itu ada 4.000 sampai 5.000 strain. Itu yang beberapa diduga malah lebih dari itu. Yang kita pakai dalam teknologi ini hanya satu, yaitu Dobilimel. Jadi dari sekian ribu-ribu itu yang dipakai dalam teknologi ini adalah Wolbachia melanogaster, yaitu Wolbachia yang diambil diisolasi dari Drosophila melanogaster. Ya, kalau kita melihat di sini, di sekitaran kita sangat banyak. Nanti ada buktinya juga yang kita lakukan di Indonesia. Karena itu tadi, ketika Wolbachia datang, pertanyaannya adalah, apakah Wolbachia ada di Indonesia? Apakah ada di sekitaran kita? Dan lain-lainnya. Dan kita melihat misalnya ini, Diptera. Diptera ini 73% itu mengandung Wolbachia, ya. Termasuk ini Homoptera. Ada beberapa Lepidoptera, itu juga cukup tinggi. Tapi yang menarik ada Blattodea, ini 100% punya Wolbachia. Blattodea itu kecoa, ya, kelompok-kelompok kecoa. Jadi kita berinteraksi dengan Wolbachia itu sudah sangat normal, ya, sangat intim, ya, dimanapun. Selama kita bergerak dengan misalnya semut, kupu-kupu, capung, dan lain-lainnya, nyamuk bahkan, nyamuk Albopictus dan kulek itu punya Wolbachia, ya, tetapi tidak ada di Aedes aegypti. Ya. Dan Wolbachia ini adalah menariknya adalah dia diturunkan atau diwariskan ke keturunan berikutnya lewat jalur ibu. Ketika ibu punya Wolbachia, maka anak-anaknya punya Wolbachia. Ya. Menariknya adalah saya mengenal Wolbachia ini kan sebetulnya guru saya Budami. Jadi harusnya yang menerangkan di sini adalah Budami. Saya belajar Wolbachia itu dari kelas mungkin tingkat 3 atau tingkat 4 ketika saya S1. Kok menarik sekali, ya, gitu. Termasuk di sini ketika ini ya. Ini adalah pada awal kita, sebelum kita melakukan pelepasan, kita mengeksplorasi Wolbachia itu ada nggak, umum nggak di sekitar kita, ya. Dan kita menangkapi serangga-serangga yang umum lah, nyamuk, dan sekitar yang saya sebutkan, dan ternyata 45%-nya itu mengandung Wolbachia. Jadi ya itu tadi, bahwa Wolbachia bukan barang baru di sekitaran kita, ya. Selanjutnya adalah isunya awal-awal juga menarik adalah bahwa Wolbachia itu, karena Wolbachia sebetulnya ada di organisme yang berbuku-buku, ya, yang misalnya adalah kayak serangga-serangga rayap, ya, nematoda, filariasis termasuk, ya, filariasis termasuk ada. Jadi awal isunya adalah karena memang ada paper menyebutkan kalau Wolbachia di filariasis itu menyebabkan meningkatnya virulen. Ya, mereka lebih bisa menyebabkan penyakit. Tetapi kita lihat bahwa Wolbachia yang di filariasis itu kekeluargaannya, kladistiknya itu sangat jauh dengan apa yang digunakan di dalam teknologi ini, yaitu WML. WML itu ada di sini, ya. Dan itu spesifik hanya ditemukan di serangga. Pada awal-awal juga, kenapa WML ini itu sudah mempunyai proses, mengalami proses yang panjang. Jadi tidak tiba-tiba terus kita hanya menggunakan WML dan terus ini kita pakai sampai sekarang, enggak. Pada awal-awalnya kita mengembangkan WML pop dan itu sebetulnya blocking capacity-nya sangat mutlak, bisa 100%, tetapi membuat fitness nyamuknya itu menjadi turun, drop. Sehingga dia kalau kita lepaskan ke alam itu tidak begitu survive, sehingga proses perkawinannya menjadi terganggu dan establishment-nya juga tidak smooth atau tidak sebaik ketika fitnessnya oke. Nah, kita juga pernah W-albu dan WML pop. W-albu itu diambil dari Albopictus, ya. Dan itu ternyata mempunyai kestabilan interaksi yang W-albu atau Wolbachia di Albopictus itu tidak begitu stabil interaksinya. Jadi anak-anaknya dari ibu yang mengandung Wolbachia itu tidak 100% anaknya punya Wolbachia. Tetapi tidak pada WML ini. WML ini sangat stabil interaksinya baik itu di lab dan di lapangan. Nah, ini yang dulu saya belajar pertama kali, jadi termasuk juga pelajaran Budami.
bagaimana sebetulnya Wolbachia itu mempengaruhi inang aslinya, ya. Ada banyak, ya. Tapi yang saya highlight di sini ada 3, yaitu mempengaruhi fitness. Jadi Wolbachia itu bisa menyebabkan fitnessnya turun apa fitnessnya naik. Terus pengubahan proses reproduksi, yaitu Wolbachia menyebabkan feminisasi, yang ini akhirnya ditarik ke isu LGBT. Jadi, tapi di dalam serangga sendiri, feminisasi kan bukan arahannya pada efisiensi produksi. Jadi bagaimana efisiensi produksi dan meningkatkan survival. Yang pertama adalah pada male killing, yaitu bagaimana Wolbachia menyebabkan seluruh anaknya menjadi betina, yaitu dengan cara ketika telur-telur itu ada yang mengarah ke jantan, maka dengan Wolbachia dibunuh, sehingga hanya telur-telur yang mengarah ke betina itulah yang survive. Tapi juga bahwa mengubah, jadi ketika ada telur-telur yang arahannya menjadi jantan, itu diubah menjadi betina. Ya, karena ada fenomena parthenogenesis, yaitu di mana serangga tidak perlu melakukan reproduksi untuk melahirkan anak. Jadi tidak benar bahwa ini menyebabkan LGBT di kita, tidak. Karena arahannya justru pada bagaimana membuat efisiensi reproduksi pada serangga. Dan juga adalah salah satunya fenomena CI, Cytoplasmic Incompatibility. Jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa Wolbachia diturunkan lewat betina. Jadi ketika ibu betina punya Wolbachia, kawin dengan jantan tidak punya Wolbachia, maka seluruh anaknya survive dan seluruhnya mengandung Wolbachia. Juga ketika ibunya punya Wolbachia, kawin dengan bapak yang punya Wolbachia, maka seluruh anaknya punya Wolbachia dan survive. Tapi menariknya adalah ketika jantan punya Wolbachia, kawin dengan betina yang tidak punya Wolbachia, maka dia bertelur normal, jumlahnya normal, bentuknya normal, tetapi telur itu tidak bisa menetas. Karena ada proses ketidaksesuaian sperma dan telur. Kita bisa menyebutnya seperti ini gampangnya, bahwa Wolbachia pada telur, pada sperma itu bersifat racun, sedangkan di dalam telur itu sifatnya adalah penawar racun. Jadi ketika sperma itu punya Wolbachia membawa racun dan bereproduksi atau bergabung dengan telur yang tidak punya Wolbachia, tidak punya penawar racun, maka embrionya tidak berkembang atau mati, dan sehingga telurnya tetap ada tetapi tidak berkembang. Nah, ini fenomena inilah yang dipakai untuk Singapura. Ya, Singapura menggunakan Wolbachia untuk tujuannya adalah menurunkan populasi. Jadi mereka melepas jantan sebanyak-banyaknya, tujuannya adalah jantan itu berkompetisi, menang kompetisi untuk kawin dengan betina yang di luaran sana, yang tidak punya Wolbachia, maka populasinya menurun. Tapi bagi kita itu kurang menarik, karena apa? Itu tidak sustain. Jadi bisa saja populasinya turun, terus nanti kita tidak lepaskan lagi, populasinya naik, kita harus melepaskan, dan itu siklus itu akan terus menerus. Tapi tidak pada sisi yang menggunakan Wolbachia yang kita pakai di sini, yaitu kita melepas jantan dan betina. Ya harapannya dengan kawin siapapun di luar sana, sehingga Wolbachia diturunkan ke keturunannya, karena Wolbachia itu mempunyai kapasitas penghambatan perkembangan atau replikasi virus dengue. Itu yang ini. Jadi kita berbasis pada kapasitas blocking, bukan pada CI, ya, gitu. Wolbachia bukan GMO. Ini sudah dideklar oleh OTGR. OTGR itu sebuah institusi di Australia yang itu mengetes atau menguji apakah itu produk itu GMO apa tidak, dan itu clearly bahwa itu mosquito containing Wolbachia not considered to be GMO. Bahkan di Malaysia juga menggunakan Wolbachia di Malaysia juga, ini Wolbachia Malaysia ini di bawah government, dan itu juga mendeklar bahwa Wolbachia has not been genetically modified. Jadi ini tidak ada unsur Wolbachia yang di sini tidak ada otak-atik, tidak ada rekayasa genetik, tidak ada manipulasi dan lain-lainnya. Wolbachia yang dipakai ada Wolbachia yang alamiah dari alam, dan nyamuknya juga begitu. Nyamuknya tidak ada rekayasa apapun, dan itu adalah nyamuk Aedes aegypti biasa. Jadi mengasosiasikan antara yang alamiah dengan alamiah. Ya. Jadi sebelumnya kita juga menguji, karena ini kan sebetulnya kita ambil dari Australia. Sebetulnya Australia sendiri Wolbachia-nya juga bukan berasal dari Australia, itu bisa Wolbachia dari manapun, ya. Karena Drosophila melanogaster sendiri kan sangat kosmopolit, ya. Di Indonesia sangat melimpah, di negara-negara di Afrika melimpah, di Australia juga banyak. Bahkan ini bisa di subtropis saja mereka bisa bisa mengkolonize habitat, ya. Tapi pada waktu itu karena proses kehati-hatian, jadi kita ambil nih, kita tangkapi Drosophila melanogaster atau lalat buah sekitaran lab dulu, dan juga di beberapa wilayah di Yogyakarta,
dan kita mendapatkan Drosophila melanogaster dan kita tes. Dan ternyata bahwa Wolbachia yang itu diperoleh dari Drosophila melanogaster itu sama dengan Wolbachia strain yang ada di Aedes aegypti. Jadi ini bukan sesuatu barang baru yang kita masukkan ke Indonesia, tapi ini sudah sangat melimpah di sekitaran kita. Dan juga, nah, setelah kita melihat bahwa Wolbachia itu adalah sesuatu yang umum, sesuatu yang sangat alamiah, tidak ada proses tidak ada proses GMO, kita juga melakukan safety dan lain-lainnya. Terus bagaimana teknologi nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia ini bekerja? Pertama adalah, sebenarnya ada dua pendekatan ketika menggunakan Wolbachia, yaitu adalah population suppression, yang tadi yang saya sebutkan bahwa itu berdasar pada sitoplasmid incompatibilitas seperti pelepasan nyamuk mandul. Jadi nyamuk jantan yang berwolbachia dilepaskan, yaitu tadi seperti Singapura, dan nanti harapannya kawin dengan betina dan itu menurunkan populasi. Tapi ada juga yang kita pakai adalah population modification atau replacement, di mana Wolbachia kita lepaskan karena Wolbachia mempunyai kapasitas memblok replikasi dengue, sehingga kita harapannya Wolbachia justru eksis atau berkembang di lapangan atau berkembang di populasi alamiah. Nah, ketika populasi alamiah itu didominasi oleh nyamuk yang berwolbachia, karena Wolbachia menghambat replikasi dengue, sehingga nyamuk itu punya potensi sebagai vektor yang sangat kecil. Jadi kita menyasar langsung atau bisa disebut adalah bagaimana kita memvaksin nyamuk, ya. Jadi tidak memvaksin manusianya, tapi memvaksin nyamuknya. Jadi ketika nyamuk sudah divaksin, dia terkena virus sehingga virusnya tidak berkembang, sehingga nyamuk ini hanya sebagai nyamuk, ya, sebagai nyamuk, tapi potensi untuk jadi vektor menjadi sangat kecil. Ini awal-awalnya bahwa sebetulnya ide awalnya adalah bahwa Wolbachia itu di induk aslinya, di inang aslinya, itu di Drosophila itu ternyata menurunkan umur. Jadi lalat buah yang ada Wolbachia-nya yang umurnya harusnya 40 itu hanya menjadi 20. Itu idenya. Jadi kalau ilmuwan ya berpikir bahwa ini kalau kita transferkan di Aedes aegypti dan Aedes aegypti umurnya tinggal separuh, ini kan potensinya besar untuk mengurangi durasi atau mengurangi waktu dia sebagai vektor. Tapi ternyata tidak. Setelah berhasil, prosesnya sangat panjang, microinjection. Kalau UI mau membuat labnya, saya bisa membantu. Maksudnya saya bisa melakukan microinjection, ya line, tapi ini butuh proses yang sangat lama. Bisa 10 tahun, 12 tahun untuk menghasilkan sebuah line, ya. Beberapa telur yang itu Wolbachia bisa survive di situ. Dalam proses ini pun hanya sedikit sekali. Tetapi karena Wolbachia bisa diturunkan ke generasi berikutnya, maka kita tidak perlu melakukan microinjection lagi. Jadi pengembangan sekarang tidak melakukan microinjection, tapi tinggal bagaimana kita memelihara nyamuk Aedes aegypti seperti memelihara nyamuk Aedes aegypti biasa. Karena itu tadi Wolbachia sudah diturunkan ke keturunan berikutnya. Nah, ketika berhasil ternyata nyamuk itu umurnya sama, bentuknya sama, perilakunya sama, terus fecundity-nya dan lainnya sama. Hanya yang menarik adalah ini di Nature, ini pada awal-awal di paper yang ada di Nature, dan ternyata bahwa Wolbachia mampu menghambat perkembangan virus dengue. Ya, ini adalah nyamuk yang tidak berwolbachia, yaitu copy virusnya bisa sampai 700.000, sedangkan yang ada Wolbachia less than 500 copy. Ya, ini membuktikan bahwa ada potensi besar untuk menggunakan Wolbachia ini sebagai pengendali dengue. Nah, mekanismenya sangat kompleks, sangat banyak, fisiologis dan lain-lainnya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor papernya luar biasa banyak, tapi saya hanya highlight di 3, yaitu bahwa Wolbachia menstimulus sistem imun, ya, secara hormonal. Jadi nyamuk-nyamuk yang berwolbachia itu mempunyai imunitas yang lebih baik untuk menangkal infeksi dengue. Dan juga memproduksi, ini kalau ini kimia, chemical, kalau ini physical adalah dia memproduksi oksigen sebagai antimikrobia, yaitu membunuh virus yang masuk, sehingga virus juga tidak berkembang. Tapi yang umum adalah bagaimana Wolbachia memenangkan kompetisi makanan. Ya. Sehingga begini, kalau gambarannya adalah Wolbachia ini sudah ada sejak telur, terus jentik, kepompong atau pupa menjadi nyamuk, ya. Jadi proses itu. Jadi nyamuk itu sudah ada Wolbachia sebelum mereka menggigit ke orang dan terpapar oleh virus dengue. Sehingga ketika dia memenangkan eksploitasi makanan yang ada, sehingga itu tadi virusnya tidak berkembang dengan baik. Ya, sehingga pada proses blocking itu kita punya kita menghasilkan nyamuk yang ketika dia ada Wolbachia-nya menggigit orang sakit, virusnya tidak bisa berkembang, ya, karena itu tadi blocking tadi,
Sehingga dia ketika menggigit orang yang sehat itu tidak bisa menularkan. Berbeda dengan yang tidak ada nyamuknya, ya. Tidak ada Wolbachianya, sorry. Kalau tidak ada Wolbachianya, menggigit orang sakit, ada proses inkubasi selama 8-10 hari. Nah, ketika dia menggigit orang yang sehat, maka orang sehat terpapar. Jadi nyamuk ini ya nyamuk biasa, tidak ada perubahan apapun, ya. Menjadi gatal, menjadi apa, menjadi lebih gatal, menjadi lebih panas, menjadi bionik, menjadi apa, atau menjadi mutan dan lain enggak. Jadi nyamuk ini adalah nyamuk biasa, ketika menggigit ya gatal, tetapi yang menguntungkan atau yang menjadi benefitnya adalah karena ada Wolbachianya, sehingga virusnya tidak berkembang, sehingga dia hanya nyamuk, bukan sebagai vektor lagi. Nah, ini konsepnya. Jadi tadi Prof. Saleha bilang, wah berjuta-juta. Enggak. Kita hanya melepaskan 10% dari populasi yang ada di alamiah. Dan itu tidak selamanya, itu hanya 6 bulan. Ya. Jadi prosesnya adalah kita dengan menggunakan ember. Ember ini dikasih air, dikasih telurnya ditaruh sini, rata-rata sekitar 250-300 telur, harapannya keluar 160. Dan ember ini dititipkan berjarak 50-75 meter. Jadi tidak semua rumah ditempati ember. Hanya rumah-rumah tertentu yang berjarak sekitar 75 meter. Jadi setiap 2 minggu, karena nyamuknya sudah berkembang, sudah terbang dan kawin di luaran sana. Jadi dalam implementasi itu sebetulnya kita sebagai penghulu, bagaimana kita mengawinkan nyamuk-nyamuk yang berwolbachia dengan nyamuk-nyamuk di luaran sana yang tidak berwolbachia. Nah, ini berproses selama 6 bulan. Setelah wolbachia mencapai 60%, jadi peluang kawin antar mereka dan peluang kawin nyamuk yang berwolbachia lebih besar dengan yang tidak berwolbachia, maka wolbachia akan naik sendirinya. Sehingga pada fase tertentu itu biasanya mencapai 80% atau stabil sangat tinggi bisa di angka 95 atau 96%. Dan ini adalah sekali aplikasi, jadi tidak perlu mengulangi lagi. Nanti kita lihat di data berikutnya. Ya. Ini jadi teknologi nyamuk Aedes aegypti itu sustainable dan efektif. Kalau tadi adalah konsepnya, kita melepaskannya. Bagaimana resultnya nih? Nah, kita melakukan di skala kecil, yaitu di 4 pedukuhan. Dan ini adalah Nokoteto, Pronggahan, Jumblangan. Ini sudah 2014, jadi sudah hampir 10 tahun yang lalu. Dan Wolbachia meningkat pada tahun 2019 lalu kita kembali. 2020 harusnya, tapi kita kena pandemi ya mungkin kita harus balik lagi ke situ. Yaitu ternyata Wolbachia stabil di atas 95%. Ini salah satu contohnya, ini satu wilayah di Singosaren. Yang biru-biru itu berarti kalau biasanya biru atau hitam. Kalau hitam itu berarti belum berwolbachia. Jadi lingkaran ini terdiri 10 nyamuk, 10 kita screening. Nah, dan ternyata hampir semuanya itu 100% di situ. Ya. Ini menunjukkan bahwa Wolbachia yang kita punya, karena sudah lokal, itu ternyata mampu establish dan stabil di lapangan. Dan juga menarik adalah bagaimana dampaknya yang tadi studinya. Ini sudah dipublish di New England Journal of Medicine, dan Bapak Ibu pasti ini sudah tersirkulasi dengan baik ya. Ternyata bahwa ini ada studi desainnya. Jadi yang biru-biru ini Yogyakarta dibagi menjadi 24 klaster. Yang biru-biru ini dilepasi Wolbachia, 12 diantaranya, dan itu dirandom secara acak, itu transparan, dibuka, masyarakat terlibat pada proses perandeman, pengacakan, dan itu ada beberapa yang misalnya wilayah, wah tempat saya nggak dilepas ini, jadi mereka sedih juga, wah padahal ini dampaknya, semacam itu. Jadi ternyata bahwa setelah berproses itu selama 2 tahun kalau nggak salah, nanti bisa dicek di papernya, bahwa Wolbachia mampu menurunkan kasus sebanyak 77%. Dan lebih menarik adalah Wolbachia mampu menurunkan rate hospitality 86%. Nanti juga ada yang lebih menarik bahwa Wolbachia mampu menurunkan fogging sampai 83%. Ya kita lihat di sini, ini siklus denggi di Yogyakarta. Dan ini adalah sebelum implementasi baru dilakukan di 2017, Wolbachia kita amati. Dan ini ada separuh wilayah. Ini sudah mulai turun banyak, dan ketika seluruh wilayah Wolbachia tercover oleh Wolbachia, seluruh wilayah di Yogyakarta tercover Wolbachia, bagaimana flat. Jadi termasuk yang diberitakan ya, bahwa Wolbachia rekor selama begitu panjang, bahwa di tahun ini adalah rekor terendah ya, kasus yang dicatat. Ini fogging, jadi ada papernya juga. Nah, ini teknologi aman. Aman karena teknologi aman bagi manusia, karena hanya hidup di dalam serangga. Jadi kalau saya memberi makan nih,
Ini Bapak Ibu kalau mau voluntary silahkan saja. Jadi ini biasanya kalau di UGM memang dikasih makan manusia. Saya bisa memberi makan dalam sehari 16 kandang. Satu kandang isinya bisa 1.200. Yang menggigit kita bisa 800 sampai 1.000 nyamuk. Jadi hampir 16.000. Dan itu tidak masalah karena memang itu tidak, Wolbachia tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia. Aman terhadap lingkungan karena sifatnya parasit obligat, hanya bisa hidup di sel hidup. Jadi tidak mencemari air, tanah, lingkungan, dan lain-lainnya. Aman bagi serangga lain, kita sudah tested bahwa Wolbachia tidak berpindah, strain yang kita gunakan tidak berpindah ke kulek dan lain-lainnya, dan juga tidak mempengaruhi populasi. Ya, termasuk isu ya bahwa Wolbachia meningkatkan spesies kulek, meningkatkan populasi kulek dan meningkatkan kasus JE. Itu kita sudah amati juga bahwa tidak benar di tempat riset yang kita lakukan bahwa komposisi nyamuk itu normal. Jadi komposisi antara Aedes aegypti, Albupitus dan kulek itu tidak berubah. Karena memang tujuan kita di sini tidak menurunkan populasi, tetapi bagaimana kita mengubah populasi yang sebelumnya itu tidak berwolbachia menjadi Wolbachia. Aman terhadap Aedes aegypti karena itu tidak merubah perilaku, jadi populasinya tetap aman dan juga mutasi. Ya. Nextnya ini adalah resiko. Jadi tadi juga Bu Dami berbicara resiko pada ini kita resiko pada ekologi. Apakah ada transfer horizontal dan juga manusia. Jadi horizontal kita menangkapi nyamuk yang lain yang hidup bersama-sama, yaitu termasuk kulek dan juga termasuk Albopictus, dan itu tidak ditemukan. Dan juga pada manusia di wilayah-wilayah tadi yang 4 klaster itu sudah terpapar sekitar 2-3 tahun. Terus kita minta voluntary masyarakat untuk diambil darahnya, termasuk juga kita yang memberi makan darah, diambil darahnya dan dites plasmanya. Dan ternyata itu negatif terhadap adanya Wolbachia di tubuh kita. Terus juga terhadap ekologi, itu kita juga melihat yang tadi isu tentang peningkatan Aedes aegypti, peningkatan tentang kulek, dan kita lihat ya. Dan ternyata sebenarnya pada kita melihat pada ada di komposisi lainnya ya, tapi kita melihat pada sisi ini populasi Aedes aegypti-nya. Ya, jadi ternyata Wolbachia itu tidak mempengaruhi populasi dari Aedes aegypti. Ya sebelumnya ini kita amati sebelum pelepasan, selama pelepasan dan setelah pelepasan. Oke, sebelum memang pada proses pelepasan terjadi peningkatan yaitu 15% sesuai dengan target kita. Kita melepaskan nyamuk. Kalau ini tidak sama berarti malah justru pelepasan kita gagal. Karena kita memang menambah di populasi, harapannya adalah Wolbachia mau kawin. Tapi setelah itu di stop, ternyata populasi kembali normal. Tidak ada beda antara wilayah yang ada Wolbachia-nya dengan yang tidak ada Wolbachia-nya. Dan juga kita melihat komposisinya, dan ternyata itu tidak berpengaruh. Jadi tetap saja bahwa komposisi populasi di dalam area yang ada Wolbachia-nya dengan yang tidak Wolbachia-nya itu sama saja. Nah, ini ini paper babon, nanti Bapak Ibu bisa akses. Ada popovisi, ini ada data eksperimen, misalnya disuntikkan ke ayam, Wolbachia tidak ada, disuntikkan pada tikus, Wolbachia juga tidak ditemukan, ya. Nanti juga di tanah, sekeliling tanah, daun, akar, ya cacing tanah termasuk, dan itu ternyata negatif terhadap Wolbachia. Ya, jadi Wolbachia ini teknologi Wolbachia itu tidak untuk menggantikan apa yang sudah ada sekarang, tetapi bagaimana melengkapi atau komplementari. Karena kalau kita melihat segitiga penyakit, ini ada manusia, ada Aedes aegypti sebagai vektor dan ada virus sebagai penyebabnya. Kalau di sini ketika manusia kena virus itu klinis. Ya Bapak Ibu di kedokteran termasuk UI sudah luar biasa perannya, kontribusinya. Bagaimana diindikasikan dengan penurunan fatality case, ya, penurunan kasus kematian itu kan turun terus ya. Di sisi sini, di sisi bagaimana manusia terhindar dari gigitan nyamuk itu juga program sudah dilaksanakan begitu masif ya, ada BIRIDS, ada Jumantik, PSN dan lain-lainnya. Tujuannya adalah bagaimana populasinya turun. Tetapi tidak di sini. Karena populasi tidak bisa habis. Nah, sehingga ketika populasi tidak habis, ketika ada Wolbachia-nya, maka Aedes aegypti itu yang seharusnya menjadi vektor, potensi vektornya menjadi sangat berkurang. Sehingga ketika ini digabungkan, yaitu tadi insya Allah ya, ini kontribusi bersama-sama ke depannya memberi bagaimana kasus itu bisa ditekan. Ya. Peningkatan kasus bisa ditekan. Ini adalah prosesnya. Jadi ini tidak dikerjakan diam-diam, tapi kita lakukan sosialisasi yang masif, kita pengertian, edukasi dan lain-lainnya, semua sektor ya, ibu-ibu terusnya, karena ini dilakukan oleh kader. Sekarang implementasi dilakukan oleh kader, bisa kader RT, bisa kader RW. Jadi mereka kita edukasi, kita training, mereka yang melepaskan di masyarakat. Sehingga ketika ada pertanyaan itu bisa langsung ke kadernya, karena setiap hari tinggal di mereka.
Ini embernya, jadi bukan ember gede ya, ember cucian atau ember apa, ini ember soto yang kecil sekali, ada lubangnya. Lubang ini yang sebagai media mereka bisa keluar, nyamuk-nyamuk bisa keluar. Ya ini project. Jadi Wolbachia project yang khususnya sebagai pendekatan replacement itu tidak hanya di Indonesia, itu sudah dilakukan di beberapa, ini ada 13 kalau nggak salah, dan itu tidak hanya tahun ini saja. Di Australia misalnya itu pelepasan sudah dilakukan 2011, di Vietnam, di Laos, di Indonesia 2014, di Honduras 2013 ya, termasuk di Vietnam itu kalau nggak salah 2014, jadi hampir barengan. Jadi ini secara karena mohon maaf waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh iya, ini yang terakhir dong, Prof. Jadi udah habis. Jadi ini memang tidak dilakukan hanya di Indonesia. Ya intinya bahwa semua sudah berproses, bahkan di Brasil itu sekarang sudah sangat masif. Tidak hanya di wilayah kecil, tapi sudah menjadi program nasional. Jadi mereka mengimplementasi pada area yang sangat luas. Dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ya, karena